Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 9 Biologi 2019 Palembang ingin mempresentasikan materi ke-9 yaitu Sejarah Pendidikan pada Masa Reformasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maharani Putri Chania selaku moderator dan juga penyaji. Yang kedua, Anissa Aulia Rahma sebagai penyaji, dan yang ketiga, Septias Dewanti sebagai penyaji. Sebelum memulai materi, di sini saya akan menyebutkan subjudul yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Sejarah pendidikan pada masa reformasi dibagi menjadi 3 subjudul materi, yaitu yang pertama, pendidikan pada masa reformasi, yang kedua, sistem pengajaran pendidikan pada masa reformasi. Yang ketiga, kebijakan kurikulum pada masa reformasi. Baiklah, materi pertama, pendidikan pada masa reformasi, akan dijelaskan oleh Septias Dewanti. A. Pendidikan pada masa reformasi. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejaknya sendiri, khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan. Agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri, refleksi pendidikan ini setidaknya merupakan sebuah potret diri agar di kemudian hari kita tidak lupa dengan wajah diri kita sendiri. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Lebih lanjut, tantangan yang berkaitan dengan regulasi adalah kondisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang SPN, yang menganut manajemen pendidikan sentralistis dan masih lebih menitikberatkan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah yang tidak lagi sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dari segi kualifikasi tenaga guru di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan oleh statistik sebagai berikut. Dari jumlah guru SD sebanyak 1.141.161 orang, 53% diantaranya berkualifikasi D2 atau statusnya lebih rendah. Dari jumlah guru SLTP sebanyak 441.174 orang, 36% berkualifikasi D2 atau lebih rendah, 9% berijazah D3, kemudian dari 346.783 orang guru sekolah menengah, sebanyak 32% masih berkualifikasi D3 atau lebih rendah statusnya. Sementara itu, pengangkatan tenaga pendidik yang baru setiap tahun hanya dipenuhi 25% dari usulan kebutuhan akan tenaga pendidik. Implikasi dari situasi bangsa Indonesia seperti itu adalah dalam waktu kurang dari 1 dasawarsa ini, sering terjadi pergantian kabinet sesuai dengan presiden yang berkuasa. Hal ini tentu saja membawa dampak secara tidak langsung terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pergantian kabinet termasuk Menteri Pendidikan Nasional dapat berdampak, sehingga terjadi pergantian kurikulum pendidikan yang diterapkan di seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya materi kedua, sistem pengajaran pendidikan pada masa reformasi, yang akan dijelaskan oleh Anissa Aulia Rahma. B. Sistem pengajaran pendidikan pada masa reformasi. Dalam praktek pendidikan di era reformasi lebih menekankan pada penggunaan strategi belajar yang lebih bervariasi dan komunikatif. Strategi yang lebih sering digunakan adalah dalam bentuk problem-based learning, problem solving, experiential learning, dan expository learning. Selain itu juga ada praktek pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah dan keikutsertaan masyarakat, yakni dengan adanya manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah. Praktek pendidikan pada era reformasi diupayakan untuk membentuk output pendidikan yang lebih kreatif dan berdaya pikir tinggi, sehingga ada beberapa strategi belajar yang cocok untuk mendukung hal tersebut seperti 1. Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa.
Ngalium 2012. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. 2. Problem solving, yakni model pemecahan masalah, merupakan strategi belajar di mana siswa dihadapkan pada masalah tertentu, kemudian diminta untuk mengidentifikasi masalah tersebut, lalu mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga, lalu menemukan solusi. Jadi, dalam strategi ini, siswa dituntut untuk dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam pembelajaran kemudian berupaya mencari solusi untuk masalah tersebut, sehingga terjadi pembelajaran kritis dan kreatif. 3. Expository learning, yakni model pembelajaran expository yang ditemukan oleh Ausubel menekankan penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dan dijelaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Ausubel menegaskan, pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif daripada spesifik atau daripada prinsip kepada contoh. Selanjutnya, praktek pendidikan yang ada pada era reformasi ini adalah dibentuknya komite sekolah dan adanya manajemen berbasis sekolah. Keberadaan komite sekolah akan membantu mengontrol pendidikan yang terjadi di sekolah, karena komite sekolah berasal dari orang tua siswa yang bertugas mengontrol pelaksanaan pendidikan sekolah, baik dalam bentuk pelaksanaan kurikulum maupun segala hal demi kemajuan pendidikan di sekolah. Adanya manajemen berbasis sekolah juga akan membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan baik. Apa yang disampaikan di awal bahwa pada era ini pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi desentralistik. Sekolah dapat menentukan kebijakan di sekolahnya, tidak lagi menunggu aturan dari pusat, namun tetap dalam kontrol dari pemerintah. Baiklah, materi selanjutnya, kebijakan kurikulum pendidikan pada masa reformasi, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 mulai diterapkan sejak tahun 2004. Secara materi, kurikulum 2004 tidak jauh berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Kurikulum 1994, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Sedangkan dalam kurikulum 2004, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Kurikulum 1994, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetensi. Kurikulum 2004, peran guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun, meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek. Dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. Mulai dari berlakunya pula wajib pramuka sebagai nilai tambahan ekstrakurikuler. Yang kedua, KTSP 2006. Sejak tahun ajaran 2006-2007, diberlakukan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang merupakan penyempurnaan kurikulum 2004. Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai pada tahun 2007-2008, dengan mengacu pada standar isi, SI, dan standar kompetensi lulusan SKL. Untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing pada nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah di wilayah setempat.
Pada akhir tahun 2012, KTSP dianggap kurang berhasil karena pihak sekolah dan peran guru belum memahami seutuhnya mengenai KTSP dan munculnya beragam kurikulum yang sulit mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Penerapan pada tahun 2013, K13 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5 pada sekolah dasar, sedangkan untuk SMP kelas 7 dan kelas 8. Dan pada SMA, kelas 10 dan kelas 11. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam K13, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat dari materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Belum genap setahun penerapan K13 dinilai mulai diragukan efektivitasnya. Pertama, guru tidak siap mengajarkan kurikulum ini. Kedua, infrastruktur kurikulum belum tersedia sepenuhnya. Kurikulum yang secara serentak diberlakukan mulai tahun ajaran 2014-2015 di semua jenjang sekolah, mulai dasar hingga menengah, dinilai terlalu dipaksakan untuk diterapkan. Berbagai masalah muncul ketika banyak sekolah mengeluh karena belum tersedianya buku paket untuk murid maupun pegangan untuk guru. Masalah lainnya adalah minimnya kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum ini, karena banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan. Pada tanggal 5 Desember 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah yang baru melaksanakan kurikulum ini selama 1 semester. Namun, bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 selama 3 semester, yaitu sejak tahun 2013-2014, sekolah-sekolah itu diharapkan tetap menerapkan K13 dan dijadikan sebagai sekolah pengembangan dan percontohan K13. Permasalahannya, pelaksana kurikulum K13 membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud berencana akan menghapus kurikulum 2013 dan mengganti dengan kurikulum nasional pada tahun 2018 mendatang. 4. Kurikulum nasional. Materi di kurikulum 2013 sangat baik, tetapi dikarenakan mepetnya persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 membuat banyak kekurangan. Pada tahun 2018 mendatang, kurikulum 2013 akan diganti menjadi kurikulum nasional setelah seluruh sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013. Pergantian ini sebagai perbaikan atau penyempurnaan kurikulum 2013, karena selama ini masih banyak kekurangan. Tetapi sampai saat ini masih belum dilakukan sosialisasi kurikulum nasional, karena masih difokuskan pada perbaikan kurikulum 2013. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi sejarah pendidikan pada masa reformasi. Apabila terjadi banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.